Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Juleha, saya dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang muskuloskeletal dan sendi. Baik, yang pertama ada sistem muskuloskeletal, yaitu otot dalam kurung muskel, tulang dalam kurung skeletal. Sendi, tendon. Tendon adalah jaringan ikat yang menghubungkan otot dan tulang. Selanjutnya ada ligmen. Ligmen yaitu jaringan ikat yang mempertemukan kedua ujung tulang. Selanjutnya ada bursae, yaitu kantong kecil dari jaringan ikat antara tulang dan kulit, antara tulang dan tendon atau di antara otot. Dan yang terakhir ada faskia, jaringan penyambung longgar di bawah kulit atau pembungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Sistem skeletal dibentuk oleh 206 buah tulang yang terbagi dalam dua bagian besar, aksial dan apendikular. Yang pertama yaitu aksial skeletal, tulang kepala. Di dalam tulang kepala ada tengkorak otak 8 buah, tengkorak wajah 14 buah, tulang telinga 6 buah, tulang hyoid atau tulang lidah di pangkal leher 1 buah, tulang belakang dan pinggul 26 buah, kerangka dada 25 buah. Yang kedua, apendikular skeletal atau rangka pendukung gerak. Yang pertama itu ada ekstremitas atas, tulang yang membentuk anggota gerak atas ada 64 buah. Ekstremitas bawah yaitu tulang yang membentuk anggota gerak bawah ada 62 buah. Selanjutnya ada fisiologi sistem tulang. Fungsi tulang secara umum. Yang pertama, formasi kerangka dalam kurung penentu bentuk dan ukuran tubuh. Selanjutnya ada formasi sendi yaitu penggerak. Selanjutnya ada pelengkatan otot, pengungkit, menyongkong berat badan, proteksi dalam kurung membentuk rongga melindungi organ yang halus dan lunak seperti otak, jantung, dan paru. Selanjutnya ada hemopoiesis dalam kurung pembentukan sel darah dalam atau red marrow. Fungsi imunologi sama dengan res, sumsum tulang membentuk limfosit B dan makrofag. Dan yang terakhir ada penyimpanan mineral dalam kurung kalsium dan fosfat, dan lipid dalam kurung yellow marrow. Selanjutnya ada fungsi tulang secara khusus. Yang pertama, sinus paranalis atau menimbulkan nada pada suara. Email gigi yaitu memotong, menggigit, dan mengilas makanan. Tulang kecil telinga yaitu mengkonduksi gelombang suara. Dan yang terakhir panggul wanita, memudahkan proses partus. Di sini ada komposisi tulang. Komposisi tulang yaitu ada mineral dan jaringan organik dalam kurung kolagen dan protokolikan. Dan ada kalsium dan fosfat. Faktor pertumbuhan tulang. Yang pertama, herediter, nutrisi, faktor endokrin, faktor persarapan, faktor mekanis, dan yang terakhir penyakit-penyakit. Di sini juga ada tulang menurut bentuknya. Yang pertama, oska loga dalam kurung tulang panjang, yaitu tulang yang ukuran panjangnya terbesar. Contohnya os humerus. Selanjutnya ada oska brevia dalam kurung tulang pendek, yaitu tulang yang ketiga ukurannya kira-kira sama besar. Contohnya osa carpi. Selanjutnya ada oska plana dalam kurung tulang geping atau pipih, yaitu tulang yang ukurannya lebar terbesar. Contohnya os parietal. Selanjutnya ada osa irregular dalam kurung tulang tak beraturan. Contohnya os sphenoidal. Yang terakhir ada osa pneumatica dalam kurung tulang berongga udara. Contohnya os makila. Dan di sini juga saya membahas tentang sendi. Sendi
Yang pertama, persambungan atau artikulasio, yaitu pertemuan antara dua atau lebih dari tulang rangka. Artrologi, yaitu ilmu yang mempelajari persendian. Sendi berdasarkan strukturnya. Yang pertama, fibrosa, hubungan antara sendi oleh jaringan fibrosa. Yang kedua ada kartilago atau tulang rawan, yaitu ruang antara sendinya berkaitan dengan tulang rawan. Dan yang terakhir ada sinoval atau sinoval joint, yaitu ada ruang sendi dan ligmen untuk mempertahankan persendian. Selanjutnya ada sendi berdasarkan jenis persambungannya. Yang pertama, sinartorsis, sendi yang terdapat kesinambungan karena di antara kedua ujung tulang yang bersendi terdapat suatu jaringan, contohnya pada tulang tengkorak. Selanjutnya ada amfiatorosis, sendi yang dapat sedikit bergerak, contohnya tulang persendian vertebrae. Yang terakhir ada diartorsis, sendi terdapat ketidaksinambungan karena di antara tulang yang bersendi terdapat rongga (cavum articular), contohnya sendi panggul, lutut, bahu, dan siku. Selanjutnya ada sistem muskulus (otot). Sistem otot terdiri dari otot, faskia, tendon. Otot membentuk 43% berat badan. Lebih dari 1/3-nya merupakan protein tubuh dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Proses vital di dalam tubuh (seperti kontraksi jantung, kontraksi pembuluh darah, bernapas, peristaltik usus), yaitu terjadi karena adanya aktivitas otot. Ini juga saya akan menyebutkan fungsi otot. Fungsi otot adalah sebagai alat gerak aktif, menyimpan cadangan makanan, memberi bentuk luar tubuh. Tipe jaringan otot. Yang pertama ada otot polos, memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersaraf oleh saraf otonom (involuter). Serat otot polos (tidak berserat) terdapat di rongga dalam tubuh (visceral). Sumber Ca2+ dari CES, sumber energi terutama dari metabolisme aerobik. Awal kontraksi lambat, kadang mengalami tetani, tahan terhadap kelelahan. Yang kedua, otot rangka atau otot serat lintang, memiliki banyak inti, dipersaraf oleh saraf motorik somatik (voltuler), melekat pada tulang. Sumber Ca2+ dari retikulum sarkoplasma (RS), sumber energi dari metabolisme aerobik dan anaerobik. Awal kontraksi cepat, mengalami tetani dan cepat lelah. Dan yang terakhir ada otot jantung, memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersaraf oleh saraf otonom (involuter), serta otot berserat, hanya ada di jantung. Sumber Ca2+ dari CES dan RS, sumber energi dari metabolisme aerobik. Awal kontraksi lambat, tidak mengalami tetani dan tahan terhadap kelelahan. Selanjutnya ada fungsi sistem otot rangka. Yang pertama menghasilkan gerak rangka, yang kedua mempertahankan sikap dan posisi tubuh, yang ketiga menyongkong jaringan lunak, yang keempat menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh, dan yang terakhir mempertahankan suhu tubuh. Kontraksi otot, energi menjadi panas. Selanjutnya ada mekanisme kontraksi otot. Rangsangan menjadi astikolin, terus terurai menjadi asti dan kolin, terus miogen, dan merangsang aktin dan misoin bergeser, lalu ke otot akan berkontraksi atau memendek. Demikianlah penjelasan tentang muskuloskeletal dan sendi dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.